Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari peritonitis. Peritonitis adalah inflamasi dari peritoneum atau lapisan serasa yang menutupi rongga abdomen dan organ-organ abdomen di dalamnya. Suatu bentuk penyakit akut dan merupakan kasus beda darurat dapat terjadi secara lokal maupun umum melalui proses infeksi akibat perfosi usus, misalnya pada ruptur appendix atau diverkulum kolon, maupun non-infeksi, misalnya akibat keluar asam lambung pada pervasi gester, keluarnya asam empedu pada pervasi kandung empedu. Pada wanita, peritonitis sering disebabkan oleh infeksi tuba fallopi atau ruptur ovarium. Adapun etiologi yaitu pertama pendarahan, misalnya pada ruptur lien, ruptur hematoma, kehamilan ektopik terganggu. Kedua, asites yaitu adanya timbunan cairan dalam rongga peritoneal sebab obstruksi vena portal pada sirosis hati atau malignitas. Yang ketiga, adhesi yaitu adanya perlekatan yang dapat disebabkan oleh corpus alienum, misalnya kain kasa yang tertinggal saat operasi, pervasi, radang, trauma. Yang keempat yaitu radang, yaitu pada peritonitis. Baik, adapun manifestasi dari peritonitis yaitu gejala penyakit yang terutama pada nyeri abdomen dapat dirasakan terus-menerus selama beberapa jam dan hanya di satu tempat ataupun tersebar di seluruh abdomen. Kemudian gejala lainnya meliputi seperti demam, mual muntah, kemudian adanya cairan dalam abdomen yang mendorong diafragma mengakibatkan kesulitan bernafas. Selanjutnya, patofisiologi dari peritonitis yaitu komplikasi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen, ruptur saluran cerna, atau luka tembus abdomen. Reaksi awal peritoneum terhadap invasi oleh bakteri adalah keluarnya eksudat fibrinosa. Kantong-kantong nanah atau abses terbentuk di antara perlekatan fibrinosa yang membatasi infeksi. Perlekatan biasanya menghilang bila infeksi menghilang tetapi tidak menetap sehingga menimbulkan obstruksi usus. Infeksinya dibagi menjadi peritonitis lokalisata yang merupakan peritonitis dengan nyeri yang dapat dilokalisasi atau diisolasi pada bagian tertentu dari perut. Sedangkan peritonitis generalisata atau difusi yang ditandai dengan nyeri tekan yang telah meluas di saluran lapang perut. Sedangkan peritonitis berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi peritonitis primer, sekunder, dan tersier. Peritonitis primer terjadi akibat translokasi bakteri, penyebaran hemotogen atau kontaminasi introgenik pada abdomen. Tanpa efek makroskopik pada saluran cerna, peritonitis primer biasanya disebabkan oleh infeksi monomikroba aerobik. Baik, selanjutnya komplikasi peritonitis merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen. Angka mortalitas peritonitis mencapai 5,9 juta per tahun dengan angka kematian 9.661.000 orang meninggal. Keputusan untuk melakukan tindakan bedah harus segera diambil karena setiap keterlambatan akan menimbulkan komplikasi yang semakin berat. Pemberian antibiotik dan terapi penunjang lainnya diberikan guna mencegah komplikasi sekunder yang mungkin terjadi. Medis, penata laksanaan peritonitis sekunder dengan komplikasi sepsis dan AKI telah berhasil dilakukan di ICU dengan menerapkan strategi proteksi paru melalui ventilator, topangan kardiovaskular, diuretik, dan antibiotik spektrum luas. Peritonitis sekunder memiliki tingkat mortalitas yang cukup tinggi, namun dengan skor kontrol yang adekuat dan manajemen di ICU yang agresif, maka diperoleh hasil yang baik seperti pada kasus ini. Pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan leukositosis lebih dari 11.000 sel dengan pergeseran ke kiri
pada hitungan jenis. Pada pasien dengan spesies berat, pasien imunokompromis dapat terjadi leukopenia. A. Asidosis metabolik dengan alkalosis respiratorik. Pada foto polos abdomen didapatkan bayangan peritoneal var kabur karena infiltrasi sel radang. Pada pemeriksaan rongseng tampak udara usus merata, berbeda dengan gambaran ileus obstruksi, penebalan dinding usus akibat endema. Pencegahan peritonitis tergantung pada faktor resikonya. Misalnya pada pasien dengan kondisi sirosis dan terdapat ascites, dokter dapat memberikan antibiotik untuk mencegah peritonitis. Sedangkan bagi seseorang yang menjalani CAPD, ada beberapa langkah untuk menghindari peritonitis, yaitu yang pertama, cuci tangan dengan bersih sebelum menyentuh kateter. Yang kedua, bersihkan kulit di sekitar kateter dengan antiseptik setiap hari. Yang ketiga, simpan perlengkapan CAPD pada tempat yang higienis. Yang keempat, kenakan masker melakukan CAPD. Yang kelima, pelajarilah teknik CAPD yang benar. Dan